Kudus, kembali kami datang telah memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami tahu Bapa selalu bertakhta di atas pujian kami sebagai anak-anak-Mu orang percaya. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum, dan saat ini kami rindu belajar kebenaran-Mu. Siapakah mempelai tidak lebih dari segumpal nadanya, namun apabila Bapa pakailah menurut kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Berbicaralah, menegur, menasihati, menguatkan, bahkan memberkati kami. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi mempelai-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata, Engkau yang nampak. Kuasa setan dalam bentuk apapun yang mencoba merampas benih kebenaran, kami sudah ikat tolak putuskan dalam nama Yesus Mesias. Bapa urapi kami, bahkan Bapa yang menjamah kami, taruhkan hati dan telinga seorang murid, untuk kami duduk diam menyambut kebenaran. Berbicara dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias. Kita semua yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Bapak Yahweh yang mau diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah. Ada gereja-gereja tertentu saudara yang kasih protapnya ketat karena dia juga jemaatnya besar. Jadi kalau datang di atas jam 10 itu sudah bisa masuk. Nggak tahu sistemnya, tapi harus ada KTP, tanda pengenal yang jelas. Ya karena mungkin COVID ya. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan, tidak ada protap ketat, karena Tuhan nggak pakai protap ketat ya. Tuhan ingin semua datang beribadah. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya dari hari doa puasa saya sudah siap-siapkan materi khotbah di slide. Tapi ketika saya pulang dari Kota tadi malam sudah jam 8 lewat 4.20 karena kami ke Kota Bagus sampai seringkali kami tidak bisa lagi ambil karena kecapean. Kami bawa motor ya, paling cepat di motor pun 2,5 jam sampai pegel ya. Jadi kami tidak sempat ambil istri kami, nanti mungkin sebentar selesai ibadah pulang ambil dan beribadah besok. Saudara, kami buka-buka kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh di hati kami untuk disampaikan yang lain. Padahal saya sudah siapkan slide, tapi karena saya materi ini yang dibukakan Tuhan bagus, dan saya pikir sudah tidak sampai lagi bikin slide, karena ini saya sejak pulang dari jam 8 saya cuma tidur 2 jam, sampai tadi pagi mau datang saya tetap perbaiki, belajar. Dan ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tema yang Tuhan taruh adalah kuat menghadapi tekanan. Hari ini kita mau belajar supaya gereja Tuhan itu kuat menghadapi pressure atau pressing, tekanan. Nah, kita baca dulu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-6. Sudah dapat? Mari kita bangun berdiri semua. Kita bacakan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama saya bacakan, kita ketemu di ayat yang ke-6. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam nama Mesias Yesua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Mesias Yesua. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Katakan amin, dipersilakan. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hari ini
Kita mau belajar bagaimana kita kuat dalam menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kita digoncangkan dengan hal yang boleh dikatakan kita tidak duga, ya. Karena pandemi yang dihadapi kita sekarang ini adalah yang kita tidak pernah sangka-sangka. Pandemi yang sudah menginfeksi 40-an juta, penyebab kematian juga sudah hampir 3 juta, yang mempengaruhi ke berbagai segi. Kesehatan orang takut-takut. Bahkan saya pernah membeli sesuatu karena saking takutnya orang pegang uang, dia pakai penjepit kue. Maka saya pulang kue, mana heran kok. Dia saya pulang dia pedoi dia pakai tangan, ambil kita pedoi dia pakai penjepit itu dia pisang goreng itu, tahu tuh. Ini lucu juga. Seharusnya kan ambil juga uangnya pakai penjepit. Dia pikir dia pedoi nama virus, pedoi nama virus. Haleluya. Karena saking takutnya manusia, saudara. Tapi itu realita. COVID-19 ini sudah menghantam ekonomi. Pernah saya sampaikan ada kapal-kapal pesiar di bagian Australia harus dipotong jadi besi tua, ditimbang besi tua. 1 kilo besi berapa? 3.500. Ya taruhlah di grosir 5.000. Untuk membayar karyawan yang memang sudah tidak ada pekerjaan lagi. Hotel berbintang di atas air ini harus dipotong. Karena apa? Dampak dari pandemi ini. Ada masalah-masalah yang lain, saudara, depresi, sehingga orang harus bunuh diri. Sudah juga dia bunuh diri saja ini, dia kasih minum racun oleh anak-anak, baru dia baik. Oh ini gawat. Bahkan lebih sadis lagi, ada yang potong 4 jarinya. Kalau dia potong 4 jari, gawat ini, saudara. Karena ternyata dia ada ikut asuransi berapa? Asuransi saudara tahu 1 jari itu berapa? Bisa 75 juta. Jadi dia sudah pikir, kalau 4 jari 300 juta. Berani tak saudara saya kasih 1 miliar potong 1 jarimu? Nah ada yang berani. Tapi dia memberanikan diri ambil parang dan menetapkan di 4 jari. Terus dia modus mengatakan dia dirampok. Saudara, dia dirampok katanya supaya apa? Dia kabur polisi, tapi polisi kan sudah pengalaman. Akhirnya polisi saudara yang kekasih cek para cek, aduh, dia udah potong sendiri. Akhirnya dia mengaku supaya dapat klaim asuransi. Ampajare itu 3 juta, 300 juta. Biar dia hilang ampajare malah naik ampa bola. Oh, karena ampa bola hilangkan ampajare sangat disayangkan. Artinya ini orang so kurang kalium, so kurang garam, so hilang akal sehat. Kenapa? Itulah tekanan yang terjadi saat ini, saudara. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan mau mengajar kepada kita melalui pelajaran 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6, bagaimana sikap kita untuk kuat, strong di dalam pressure atau di dalam tekanan hidup. Karena banyak orang harus mengakhiri hidup mereka karena tidak kuat akan tekanan hidup. Ada berapa banyak keluarga Kristen harus bercerai karena tidak kuat akan persoalan hidup. Sebenarnya manusia itu kuat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tapi bagaimana sikap atau seberapa besar sikap kita menghadapi tekanan itu? Seringkali kita menganggap masalah itu lebih besar. Masalah yang kita hadapi itu seperti raksasa-raksasa. Dan kita hanya kecil. Padahal kita lebih kuat dari yang kita pikirkan, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Karena kita ini adalah anak-anak Bapak yang lahir. Saudara, saya belajar ada 2 buah batu.
Satu batu bara, satu batu berlian. Batu bara itu batu tapi rapuh. Berlian itu batu yang paling keras, batu yang mahal. Batu bara sejak COVID anjlok. Tapi saudara tahu bahan dasarnya apa? Batu bara dan batu berlian, dua-dua karbon. Saudara, proses pengolahannya saudara menjadikan batu bara bahan bakar ya, kereta api dan sebagainya. Itu cepat, tapi batu bara itu berongga-rongga dan rapuh, mudah menyala, mudah terbakar. 85-95% itu karbon. Sementara berlian, batu berlian itu juga dari karbon, tapi dia ditekan dengan panas bumi yang bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Bahan dasar berlian saudara harus tahu karbon. Bahan dasar batu bara sama juga karbon. Tapi proses terjadinya kedua batu ini beda. Banyak orang Kristen batu bara, tidak mau menjadi Kristen berlian yang kuat dalam tekanan, kuat dalam pressure, saudara. Saudara, kita harus memiliki mental batu berlian. Amin. Jangan memiliki mental batu bara. Artinya kalau berlian strong, dia kuat, tetap standing, tetap ada pendirian, ada berdiri teguh ketika menghadapi tekanan di dalam hidup. 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Almasih. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan melatih kita harus kuat di dalam Tuhan kita Yesus Almasih. Memiliki mental yang kuat, mental yang tidak berubah. Jadi saudara yang terkasih, dari pelajaran kita di 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 ada 3 gambaran bagaimana memiliki mental yang kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kalau kita baca sekilas ada 3. Yang pertama, mental sebagai prajurit. Yang kedua, mental sebagai atlet atau olahragawan. Yang ketiga, mental sebagai petani. Nah, kita mau belajar 3 hal ini, saudara. Mental-mental yang dicatatkan firman Tuhan ini adalah mental-mental batu berlian. Dan Tuhan mau saudara yang kekasih, setelah kita mendengarkan pengajaran kebenaran ini, kita menjadi kuat seperti berlian. Iman kita kuat, mengiring Tuhan itu harus teguh, harus kuat. Amin. Yang pertama saudara yang kekasih, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Hamasiah Yesua, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Saudara, mental jadi prajurit, apalagi kalau tentara, pertama untuk masuk mereka harus sudah siap membunuh dan dibunuh. Artinya kalau masuk TNI sudah, so bukan papa mama punya, so bukan gereja punya, so TNI punya. Betul nggak? Dia mama papa sayang sekali. Kalau dia sudah berkomitmen untuk jadi prajurit, itu sudah jadi negara. Dan saudara tahu prajurit, apalagi di perbatasan Natuna, Papua, itu berbulan-bulan menghadapi teror. Ada KKB, ada berapa tinggal pulang nama. Yang komandan perwira-perwira, tapi kalau prajurit kan Tama, satu merah, ada satu kuning. Dorang ditambah perbatasan, makanan kaleng pas-pasan,
Kita pernah melayani tentara-tentara, lebih makanan kalian. Di ujung sangkur itu garam. Saya tahu, saudara. Nasi goreng yang 1 tahun kalian, tapi belum kadaluarsa. Itu yang lebih makanan. Kalau sudah tidak ada, kurang Batang Pinang ke ujung jalan. Tapi komitmen mereka menjadi prajurit, mental mereka dibentuk, saudara yang kekasih. Sekalipun ada tekanan, bahkan gugur dalam tugas. Tapi apa yang menjadi dampak? Mereka jadi pahlawan. Bahkan ada yang naik pangkat setelah gugur dalam tugas. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah prajurit Hamasya. Pangkat kita peltu, pelayan Tuhan. Kopassus kalau dulu masih pakai pasukan khusus Kristus. Komando pasukan Kristus. Kalau sekarang masih berarti ya ada kan Paskas, pasukan khas. Kalau orang dulu di kerusuhan, Kopastal, komando pasukan tahan laka waktu kerusuhan. Kita di kapal TNI, karena juga di TNI ya hadirlah Kopastal, komando pasukan tahan laka. 2 minggu di pengungsian yang makan, kira naik kapal laut semua makan. Yang kita cita-cita bukan minta nasi di sini, minta ubi jatuh dari langit. Di dapur tentara selapa, Tuhan berikan ubi dari langit. Nak minta nasi, nak kita ikan ubi. Itu tuh Kopastal. Haleluya. Tapi kita berdoa Tuhan dengan tentara saudara lihat kata-kata wah, dia kasih keluar 1 dandang nasi. Orang nak cari nasi sudah. Sama dengan yang mas. Kita itu palu kita biar kuat. Nggak perlu ikan, nggak perlu rica. Saudara, itulah mental prajurit. Saudara yang kekasih, sebagai prajurit rohani 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Mesir telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya memikirkan sama seperti yang dipikirkan Yesua. Bahkan mengalami penderitaan, pergumulan, tapi bertahan. Itulah yang menjadikan orang Kristen, orang percaya militan. Tapi sangat disayangkan banyak orang Kristen, saudara, lebih kepada hedonisme. Hedonisme, saudara, filsafat hidup yang menekankan senang-senang, pesta pora. Jadi ketika dalam pergumulan doa tidak dijawab, sedih, tidak mau ditekan, saudara yang kekasih. Ini orang-orang Kristen yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada tekanan, dia akan hanyut terbawa arus, bahkan hebat kerusakannya, saudara. Haleluya. Kalau membedakan dengan iman-iman ya teroris, walaupun iman mereka iman yang salah, saudara yang kekasih, iman yang konyol, mereka rela mati loh demi iman mereka. Pasang bom di dada mereka demi iman mereka. Bagaimana gereja Tuhan, saudara? Kalau jadi Kristen, Tuhan harus menyenangkan saya. Pokoknya kita berdoa, Tuhan mesti jawab. Kita ini mau dengan tekanan-tekanan. Haleluya. Banyak orang Kristen seperti itu. Jadi Kristen ubur-ubur. Saudara tahu Kristen ubur-ubur? Ubur-ubur itu tidak punya tulang belakang. Anda sentuh ubur-ubur, dia akan lari secepat. Sebelum dia lari, dia sengat dulu. Itu Kristen ubur-ubur yang tidak punya tulang belakang. Ada tekanan sedikit, sedih, kecewa dengan Tuhan. Bahkan ada berapa banyak yang harus meninggalkan Tuhan akibat pressure, akibat tekanan, saudara yang kekasih. Nah, sebagai prajurit, saudara yang kekasih, Tuhan mau kita miliki iman yang militan, tidak memusingkan penghidupan, atau tidak pusing dengan kehidupan, saudara. Itu yang dilakukan
Yohanes 9 ayat 4 dia katakan prioritasnya adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hari sudah mau di situ memang ada hari, coba baca dulu Yohanes 9 ayat 4, salah, saya baca dulu. Kita buka Yohanes 9 ayat 4. Firman Tuhan demikian. Yohanes 9, maaf. Misalnya. Saya bacakan ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sedangkan kalau kita mundur di dalam pasal yang keempat, ketika Yesus menjadi lapar, Dia menyuruh murid-muridnya, pergi belilah makanan di kota. Ketika pulang, Yohanes 4 ayat 30 sampai 34, dia tidak mau makan, dia bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu tahu. Dia beli makan di mana nih? Makanan Padang saudara ini. Orang nampak cuma kampanteng, mungkin seperti itu. Ada makanan khusus bagi dia. Tapi Tuhan tekankan bahwa jiwa-jiwa diselamatkan, termasuk perempuan Samaria. Dan kota yang mendengar itu langsung mencari Yesus. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Dia tidak pusing dia somakan atau enggak. Secara manusia bisa asam lambung. Memang Tuhan tidak puasa, pada saat itu tidak puasa. Tapi ternyata ketika dia memenangkan jiwa, rasa lapar itu hilang. Amin. Begitulah kalau kita menjadi prajurit. Prajurit selain saudaraku yang kekasih memiliki mental yang militer, prajurit juga mau berkenan kepada komandan. Komandan kita adalah Tuhan Yesus atau Bapa yang Elohim, saudara. Kolose pasal 3, perkara-perkara di atas, perkara-perkara surga yang harus kita pikirkan, perkara-perkara yang dari surga. Itu mental prajurit. Bukan ikut Tuhan kita cari sebanyak-banyaknya dari dunia untuk dunia, yang padahal kita tidak akan bawa juga. Walaupun mungkin saudara yang kekasih, kita tidak bisa juga tidak punya uang. Tapi kalau menjadi fokus utama tinggal uang, kita akan melupakan komandan kita. Saudara yang kekasih, prajurit selain dia harus berkenan kepada komandan, prajurit juga itu saudara yang kekasih harus siaga. Saya pelajari waktu peristiwa Perang Dunia II, itu di Pearl Harbor ya, Pearl Harbor 7 Desember tahun 61 itu dilululantakkan oleh Jepang 350 pesawat tempur membombardir ayat Roosevelt yang kita pesan tadi, membombardir itu selama 2 jam. Saudara, ada berapa kapal-kapal perusak, kapal-kapal kebanggaan Amerika tenggelam dan menewaskan 2.500 prajurit, belum yang luka-luka. Sekarang kalau saudara ke Hawaii, Arizona sana, saudara akan lihat itu sudah jadi tempat selfie, bangkai-bangkai kapal yang ditenggelamkan tahun 61. Bangkai-bangkai kapal dan orang-orang ada di dalamnya. Saudara, 2.500 tewas. Ini juga yang memicu Amerika terjun ke Perang Dunia II. Sebenarnya mereka tidak ada terlibat dengan Perang Dunia, tapi karena dibom ya bangunkan sehingga tidur. Saudara, sebenarnya tanggal 6 Desember radar sudah menangkap ini 350 kapal pesawat. Tapi namanya mereka pesta pora, tidak siaga. Saudara, kalau berbicara siaga itu dalam bahasa Yunani egregora, tetap sadar. Yang kedua, waspada. Dan yang berikut, siaga itu tidak tertidur, ahupnos, ahupneo, tidak tertidur.
Radar sudah mendeteksi. Bisa saja radar itu kebenaran sudah mendeteksi kita. Hati-hati, penyampaian seharusnya tentara Amerika yang ada di Pangkalan itu, saudara, membunyikan sirene langsung siaga. Masih ada kesempatan. Ini dorang pikir lompet tamang mau datang ke pesta. Ya, di atas mau cabut senjata sudah mungkin. So kunci. Dari sini kita belajar bahayanya seorang prajurit kalau tidak siaga. Amin. Saudara akan memakan korban, akan merugikan kehidupan saya dan saudara. Makanya kita perlu, saudara punya kekasih, siaga sebagai prajurit-prajurit rohani. Siaga di dalam doa, siaga di dalam ibadah-ibadah. Jangan tunggu nanti hari Sabat baru kita siaga. Hari demi hari kita harus siaga, saudara. Saya saja sekalipun capek dari kota Mubang, saya ingin menyampaikan yang terbaik. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruhkan yang terbaik untuk kita semua. Karena orang kan alasan, selalu kok. Yang penting ya nanti Roh Kudus berbicara. Tidak, saya tidak seperti itu. Lelah, tidak tidur kalau tidak tidur. Tapi saya ingin pesan Tuhan disampaikan, saudara. Jadilah prajurit. Apa yang perlu kita waspadai? Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3, coba dibacakan dulu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, apa yang dibaca pakai mic. Sebagai prajurit, apa yang harus kita siaga? Silakan, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. ya, Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, terus yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. ya, Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. katakan ya sampai sana saja. Jadi saudara, saya pelajari dari 2 Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Pertama, setan dan antek-antek itu musuh kita. Siaga, saudara, setan tidak pernah tidur. Rajin loh peperangan. Kita harus lawan dia dengan iman yang kokoh. Amin. Justru kalau kita merasa aman dan damai seperti di Pearl Harbor tadi, kekuatan tempur, untung ya, saya harus katakan untung Amerika pada saat itu kapal-kapal Indonya ada di luar, tidak berlalu. Yang tenaga nuklir ada berapa biji, baik ada di luar. Berarti itu berapa biji itu di dalam sudah habis kekuatan. Kenapa? Di kapal Indo itu memuat 90 pesawat terbang pembom. Kapal Indo Amerika itu ada berapa sekarang? Mungkin ada 13. Tapi dulu sudah banyak, sekitar 8 mungkin. Baik orang semua ada di luar. Itu pangkalan udara di laut, menerbangkan pesawat-pesawat pembom dari laut itu, saudara. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, nafsu daging, matikan, salibkan kedagingan. Musuh yang ketiga, zaman dunia ini. Kita ada di lingkungan, boleh dikatakan orang-orang tidak percaya, lingkungan penyembah berhala. Lingkungan saudara yang kasih dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Itu yang disebut jalan dunia. Tindakan apa? 1 Yohanes 5:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Itu dari kata ini kosmo. Kosmos ya. Kosmo itu artinya keduniawian. Kita perlu mewaspadai, siaga, saudara. Prajurit jangan lengah. Apalagi saudara yang kekasih, terhadap pikiran jahat. Manusia pertempuran utama sebenarnya di pikiran. Musuh paling utama sebenarnya ada di pikiran kita. Lalu saya bersini saja. Jadi saudara, mengapa? Karena pikiran itu akan kita realisasikan atau aplikatifkan ke dalam perkataan. Nah, ketika kita sudah memperkatakan itu akan kita aplikasikan kepada perbuatan. Nah, perbuatan itu akan teraplikasi selanjutnya. Terima kasih.
kepada kebiasaan. Kebiasaan itu lama-kelamaan akan jadi karakter. Dan karakter itulah yang akan menentukan masa depan. Semua bermuara dari pikiran, saudara. Makanya Paulus mengatakan harus waspada pikiran-pikiran dunia, waspada kepada pekerjaan setan. Jadi yang pertama, saudara, supaya kuat dalam tekanan, Tuhan mau kehidupan saya dan saudara harus memiliki mental prajurit. Amin. Tidak memusingkan kehidupan kita. Nah, kalau kita jadi prajuritnya Bapa Yahweh Elohim, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tetap akan mensuplai kita. Dia tetap akan, saudara yang kasih, memperhatikan. Mungkin kalau prajurit-prajurit secara umum bisa saja terabaikan, tapi prajurit Hamasiah itu akan diperhatikan oleh Bapa Yahweh. Jadi hal yang pertama, mental berlian. Saudara, mari kita memiliki mental prajurit atau tentara Hamasiah. Sebagai prajurit, saudara yang kasih, tidak pernah lepas dari senjatanya. Saya teringat, saudara yang kasih, ada seorang tentara di Maluku Utara. Karena dia jago air kata-kata, dia lupa dia punya pistol. Entah dia taman sabun. Pokoknya pas polisi militer cari-cari dia. Heboh di pelabuhan tentara. Yesus hilang ini senjata. Pertama, dan harga senjata itu ratusan juta. Jadi tentara dapat satu senjata itu, apalagi senjata-senjata canggih, mahal. Kemudian dikasih hilang. Artinya pertama dia sudah lalai sebagai prajurit. Amin. Mau pakai tembak bagaimana kalau sudah ada senjata? Mau pakai tangan. Sementara mereka dilatih untuk menembak. Oke, bisa saja pakai tangan. Tapi kalau dari jarak jauh, pun dia kasih hilang. Pum udah cari-cari di pelabuhan. Heboh, Yesus hilang dia senjata. Aduh, dengan cek para cek meminum. Orang bersenjata firman Tuhan, saudara. Orang bersenjata alutsista, alat utama sistem tempur, doa. Salah sendiri kegunaan pakai senjata utama itu doa hale-hale, doa rasa-rasa diri, baca kitab suci nanti di Sabat atau di Minggu. Saya bertempur, saudaraku yang dikasih, antek-antek setan kan banyak. Bisa saja penyesalan, kita kalah peluru. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, yang kedua, mental berlian. Tuhan menggambarkan kita sebagai olahragawan atau atlet. Saudara, ciri khas dari atlet, dari militansinya terhadap latihan. Dan atlet profesional, saudara, sekalipun sudah profesional, satu hari dia harus menghabiskan 8 jam untuk latihan. Saya contohkan, saudara, atlet badminton. Kira sedang 8 jam dus-dus untuk bulu-bulu ayam. Sedang 1 jam dia semua 8 jam dia pelatih suruh ke sana, dia dus ke sana, kamarin. Makanya saudara lihat di tempat latihan atlet profesional, karena Indonesia dulu jago dengan bulu tangkis. Karung dalam bulu-bulu ayam atau shuttlecock ya. Kita pakai bulu-bulu ayam supaya lebih tahu. Dan orang dulu kan waktu dia top biar tak ada shuttlecock itu, orang bikin dari batang mini dan bulu-bulu ayam tuh. Setengah jam so pasti. Orang yang sejuara dunia 8 jam, apalagi pertandingan, tusuk terus itu bulu-bulu ayam. Haleluya. Karena apa?
Saudara gue kasih begitu juga lo atlet olahraga 8 jam. Dusu-dusu pembulat bundar gitu. Kira sadap dia kesek lari ke sana, kesek kembali. Ada yang cedera. Yang sudah menonton MotoGP, saudara lihat di praktis sampai patah tangan, hilang nyawa. Kecepatan 350 km per jam. Dorang mau sebenarnya, mari ya sudah. Sebagai atlet memang sudah dicurahkan kehidupan mereka di situ. Patah sambung, tetap mereka menjadi atlet juga. Mereka tidak meninggalkan. Begitulah mental kehidupan saya dan saudara. Coba baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Mungkin dengan 24 ya, coba 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, walaupun mahkota itu mahkota yang fana, mereka berlari begitu rupa, mereka disiplin, mereka taat, saudara yang terkasih. Mereka tidak mau lengah. Bagaimana dengan orang percaya? Adakah kita memiliki mental seperti atlet? Mau taat, mau setia, mau militan hari demi hari, saudara yang terkasih. Apalagi kalau target juara dunia. Air mata, korban fisik, saudara yang kasih. Tapi memang harus seperti itu. Mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi atlet nggak gampang makan ditakan. Yang baik ujian siapa? Kalau dia makan itu sudah pemarah. Apalagi kalau dia menjadi atlet internasional. Nggak boleh salah makan. Kira sedap, doi banyak. Mari mau makan ini, makan itu, sedih boleh. Bikin apa? Lebih pas-pas tapi makan sedap terus. Betul nggak? Saudara bisa lihat atlet bisa banyak uang, tapi ini boleh sebarang makan. Itulah bagian pembentukan mentalitas. Saudara, saya baca satu biografi seorang wanita bernama Wilma Rudolph. Wilma Rudolph ini, saudara yang kasih, lahir di Amerika tahun 40. Dia dari 4 tahun kena polio. Ketika dia kena polio, ada sekitar umur 5-11 tahun itu dia harus berobat. Papanya dengan setia membawa dia untuk diobati. Polio kan ke kaki mengecil, saudara. Puji Tuhan sembuh. Karena memang tahun-tahun itu tahun-tahun banyak polio. Dia sembuh. Wilma Rudolph. Saudara, ketika dia umur 12 tahun, dia bercita-cita ingin jadi pelari. Tapi dia bilang, "Mama, bagaimana, Ma? Kita bekas polio, bekas lumpuh bertahun-tahun." Jadi mama bilang, "Bagaimana kamu tahu kan Anda coba?" Satu. Akhirnya saudara, dia bisa dari belajar pelan-pelan majalah, coba lari. Pas SMA, dia ikut pertandingan, saudara, dapat medali perunggu, artinya juara 3. Tahun 60, saudara, dia dilatih sampai jadi atlet profesional. Olimpiade di Roma, Italia, dia sabet 3 medali emas. Lari 100 meter, lari 200 meter, dan estafet sprint. Saudara, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi apresiasi saya, saudara, seorang polio bertahun-tahun bisa jadi juara dunia dengan 3 medali emas.
Sementara tadi itu kuat lari, ada sehat-sehat, jadi umur boleh tahan berat sedikit. Tapi Wilmar Rudolf, saudara bisa baca biografi. 1 kali Olimpiade, 3 emas. Nggak gampang dapat medali emas. Saudara. Indonesia saja sampai banyak cabang, paling jago 3, 4, atau mungkin 10. Tapi dia dihantam, lari 100 meter, 200 meter estafet sprint. Namanya Wilmar Rudolf, seorang yang lumpuh. Tapi karena apa? Dia militan, saudara. Dia lawan ketidakmustahilan, kemustahilan dalam hidupnya. Orang lain apalagi sudah bisa baca ada, pikir-pikir mau jadi juara dunia. Bajalan saja puji Tuhan, nanti kalau mau baku lari. Kita dulu ada cinta lari, cuma ini ada cedera bahu. Ada cedera bahu 6 bulan, jadi kita sebulan berlari. Tapi dulu tanya Pak Fedi sesuai, kinto kita berlari. Tak ajar dia 20 putaran, tak berhenti. Masih 7 putaran so tikus. Nah, kalah anak tikus kita. Tapi sekarang kita semua mulai ulang. Ini minggu baru 1 kali, minggu lalu ada 3 kali lari-lari. Kita mau kalah kan tapi umur tuh 43, bodek lagi dimulai. Anak-anak muda kalau salah-salah lari, jangan. Ini semua mulai ulang kita biar semangat lari. Yang kalau 7 putaran, nah kalian semua bagi itu besok selapan. Kita pernah coba di KONI. Ini bukan mau sombong, bukan kesaksian saja. 20 putaran. KONI itu 400 meter lebih di 1 putaran. Pak Simon sering di KONI. Saudara, kita sebagai atlet rohani, bagaimana dengan kita, saudara yang kekasih? Adakah kita mau strong, mau kuat di dalam pergumulan, atau berkasih sedikit di kota meraju, dapat tegur sedikit down? Mental apa ini? Mental prajurit harus kuat. Amin. Bagaimana cara menghadapi persoalan hidup? Dapat tegur sedikit dari firman Tuhan, ngambek, jadi lemah iman. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak mau seperti itu. Belajar dari si polio tadi, Wilmar Rudolf. Dia bisa mengalahkan kemustahilan dengan militansi yang ada di hatinya. Dia bilang orang lain bisa, saya juga bisa, dan dibuktikan. Sampai di Amerika, fotonya harus ada di perangko. Dulu kan surat perangko. Dia punya wajah Wilmar Rudolf ada di perangko. Kalau dulu orang kenal perangko, kalau mungkin surat harus ada. Dia punya wajah ada di situ. Kalau saudara mau wajah saudara ada di tangan Tuhan, militan saudara, amin. Jangan cuma tapela sedikit, tas untung besar, tas untung sedikit tapela besar. Jangan saudara. Harus kuat, harus militan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, atlet saya pelajari di dalam 2 Timotius 2:5 bagian B. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Artinya saudara sportif. Nyanda ruci lah, ya. Harus sportif. Ada satu kisah saudara, saya belajar juga satu pelari juga yang memang juara dunia 7 kali. Dia bukan pelari, dia pembalap sepeda. 7 kali dia sambut gelar juara dunia. Kalau saudara pernah ikut balap-balap sepeda dulu, namanya Lance Armstrong. Buka saja di Google. Lance Armstrong. Itu luar biasa. 7 kali menyabet juara dunia bersepeda, balap sepeda. Itu puluhan kilo, 40 kilo ini. Tak angka-angka ya betis, tapi 7 kali. Tapi sangat disayangkan tahun 2012 dia harus dianulir dan 7 gelar juara dunianya harus dibatalkan
dan harus kembalikan medali emas. Nggak tahu dia di TGR, dia hadiah atau bagaimana. Ternyata cek para cek doping. Doping itu biar terlalu lemah, dia bisa berjalan. Bukan dia mau masuk doping, dia kasih lari betul. Kan ditinju nggak boleh ada doping, karate nggak boleh. Tidak ada doping selama bertahun-tahun tidak diketahui. Tapi setelah tahun 2012 dapat tahu dia ada doping. Ya biar dia pernah juara di bumi. Tapi nggak sportif. Ruci orang mana yang bilang. Akhirnya dia harus dihukum, puji Tuhan, tidak dihukum TGR dan TUI, dan juga dihukum penjara tidak. Tapi dia sudah dilarang untuk membalap sampai akhir hidup. Pastinya menahan malu. 7 kali juara dunia, ternyata selama juara dunia dia doping terus. Jadi itu doping itu ada zat yang memicu adrenalin kita. Biar saudara bagi peminum itu, 100 putaran nggak berani. Artinya bukan jadi robot, dia lari terus. Harus dianulir saudara. Nah kalau di Tuhan jangan ruci. Amin. Apa yang menjadi tanggung jawab kita saudara harus lakukan. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanmu. Tadi seperti yang disampaikan Paulus, harus ikuti aturan. Aturan kita ada di dalam hukum kebenaran saudara. Aturan kita ada di dalam firman Tuhan. Lakukan terus saudara. Jangan kita melawan aturan. Seringkali kita sudah tidak mau diatur oleh kebenaran. Kita malah yang mau mengatur kebenaran. Jangan Tuhan anulir saudara. Amin. Walau militan, tapi cek para cek malaikat lapor, bagi dia kotek ruci. Nah, jangan sampai Tuhan anulir saudara. Yakobus 5 ayat 7. Oh ya, maaf belum. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Di dalam Mazmur baik sekali ditulis ketetapan-ketetapanmu, peraturan-peraturan, perintah-perintah. Sebagai atlet rohani saudara, ikutilah aturan pertama. Jadi Tuhan mau saudara jadi militan seperti itu. Seringkali zona nyaman kita diambil. Banyak orang tidak mau diambil zona nyamannya. Ketika haknya diambil, saudara cuma bisa lihat kalau di ATM. Coba aja saudara potong jalan. Banyak bapak ambil di ATM sampai makan air. Gara-gara cuma satu ada bapak potong akan jalan. Cek para cek orang percaya. Orang mulai jauh-jauh begitu. Bisa saja ada saat orang mau di ATM ada orang potong. Turun jadi tongkol. Turun balas lagi. Kalau balas sudah semua pakai. Kalau saya beda, kalau di ATM saya lihat ada yang mau cepat-cepat, saya berprioritas bapak jauh lebih dulu. Biar kita suka panas, ibu jauh lebih dulu. Dan ternyata mereka memang permusuhan. Begitulah mental saudara yang kasih. Jadi aktif, ikuti aturan-aturan. Amin. Jadi yang kedua, Kristen berlian, orang percaya memiliki mental berlian yang bukan mental batu bara saudara. Artinya yang rapuh mudah terbakar. Milikilah mental sebagai atlet yang taat kepada aturan-aturan. Kita taat kepada perintah-perintah kebenaran daripada Bapa yang terakhir, yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi seorang petani yang bekerja keras. Saudara, kalau saudara mau belajar tentang biografi petani, kebanyakan orang petani dulu. Petani itu lain kali masih gelap sekolah, pulang sekolah. Dia bekerja keras, saudara yang keras. Dia menabur, dia menanam, saudara.
Lain kali kurang janai itu asam lambung. Turun dulu Bapak so atur. Keluar sekolah makan cepat-cepat ditambah makan begini. Basiran tomat kita pasti sekali sudah basiran tomat. Air di jurang di luar besar. Mana anak kalau masih SMP kan? Aduh. Jangan terlambat siram ke tomat. Semua senang kalau mau ujam cuma seperempat. Pulang siram begitu berhari-hari. Bekerja di nimbul itu paling rumpuh. Makanya saya semua kerja saya tahu. Memasak, cuci baju, mau bikin, pokoknya mau bikin hal-hal apa saya bisa. Bukan juga pakai tapi saya bisa. Tapi memang pekerja keras orang petani saudara punya kekasih. Nah, dikatakan Yakobus pasal yang kelima ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi seorang petani dia rajin, dia sabar, dia setia, dia teguh. Tidak mengenal hujan ataupun panas. Begitulah kita bekerja di hadapan Tuhan, saudara. Bukankah kita ini sebagai penabur? Bukankah kita ini sebagai pekerja-pekerja di hadapan Tuhan? Harus sabar, harus kuat, saudara yang kekasih. Dan saya harus sampaikan, Tuhan bukakan, saudara. Seorang petani adalah seorang penabur. Ketika Anda berhenti menabur, Anda tidak akan pernah menabur. Betul tak? Petani punya kekuatan di tanam. Bukan tapi belum cakup sekali di tanam. Dia lihat baju. Saat kita rumpul tomat, tahun-tahun 90-an tomat 100 lebih satu kas. Itu mahal sekali. Mungkin sekarang itu bisa sampai 500 satu kas. Tapi dia tahu sekali. Saat kita rumpul marah, cakup dia bodoh. Tapi dia ulang sudah. Tapi papa juga jago sekali tentang sapi. Tadi tahu bahasa kami, dia tahu sekali bahasa kami. Cuma bisa. Sampai Ibu Linda bilang, "Sampai pendeta aja bahasa kami salah ada di sini." Kita hampir bingung, pendeta bahasa kami salah. Oh, Ibu Lisbeth kote jadi bahasa kami itu salah. Jadi kote itu bahasa kami itu pendeta juga. Pendeta dalam hal tanaman. Tapi papa juga jago sekali bahasa kasih kawin itu saja. Besar-besar. Anda akan berhenti menuai ketika Anda dan saya berhenti menabur. Petani identik dengan menabur. Haleluya. Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Semua ingin menuai banyak, tapi bertabur di mau. Haleluya. Ini bapaknya banyak sekali. Ya seperti ini dia bilang juga, kalau boleh perluas daerah satu Manado terampun. Tapi itu dari segi lain. Tapi saya segi lain. Ini bapaknya banyak, tapi malas menabur, bahkan tidak mau menabur. Atau ada menabur yang orang Malaysia bilang yang kecil-kecil aja, kecil-kecil, bahasa opini. Yang kecil-kecil. Saya percaya kita tidak menabur dengan sisa-sisa belanjaan kita, tidak menabur dengan sisa-sisa ojek kita, saudara. Kita mau memberikan benih yang terbaik. Yang Anda tabur, Anda yang tuai, bukan saya yang penting. Amin. Pemberian material kita itu penaburan, saudara. Jangan ada yang merasa rugi ketika Anda menabur dalam pekerjaan Tuhan. Yang penting bukan saya. Amin. Siap-siap coba PT banyak atau PT saya ini dari taburan kita. Amin. Tuhan bukakan begitu. Anda akan berhenti menuai ketika Anda berhenti menabur. Itu hukum firman Tuhan, saudara.
Baca Kejadian 26 ayat 1, 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 1, 12 dan 13. Jadi kamu suka PT banyak, batamu juga sangat banyak. Amin. Haleluya. Supaya tegak. Suka sekali PT banyak, mau batamu lah, ini susah. Silakan Pak Yudi. Kejadian 26 ayat 1, 12 dan 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Yahweh. Ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Artinya Ishak juga petani dalam kondisi tanah yang kering. Bahkan dikatakan firman Tuhan bukan cuma satu kali tanah itu mengalami kelaparan. Artinya memang tampak kering, saudara. Susah sebenarnya. Rupanya ada masa depan. Tapi kan tetap Anda di sana. Jangan pergi ke Mesir. Memang Mesir negara adidaya pada saat itu, melimpah. Tapi Tuhan tetap jangan di Gerar, di negeri Filistin. Jangan kemana-mana. Tuhan kan mau berkati, tidak ditampak basah, tidak tampak kering. Kalau dia berkati, dia berkati, saudara. Amin. Jangan terlalu nanti di kota Manado atau di kota mana. Kalau di DP ini begini tidak, saudara. Datang dari taburan kita. Biarlah ditampak basah. Kalau saudara malas menabur, jangan harap berpeting. Jangan harap memetik. Ishak sekalipun di tengah kelaparan dahsyat, maka menaburlah Ishak. Berani tidak kita menabur di tengah COVID-19 ini? Aduh, udah dapat PHK, kasihan. Anda di PHK, tapi menabur jangan berhenti. Amin. COVID kasihan ini pendapatan orang pas-pasan. Aduh, sedang mau gereja, bayar auto. Buang konsep itu, saudara. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita memetik, saudara. Memanen dengan luar biasa. Memanen dengan bersorak-sorai. Pandemi boleh ada, kesukaran boleh ada. Jangan engkau berhenti menabur. Haleluya. Dan Anda yang sudah menabur, baik dalam pekerjaan Tuhan, mempelai, Anda juga yang akan petik. Haleluya. Ini baru pada seret saja di pemasukan. Dulu dia kan bilang tuh, kalau mau tumbuh kaya, mau apa? Puji Tuhan, kalau memang orang pasti kaya, asal bumi ini berjalan terus. Kalau Tuhan sempurna lama datang, mau tumbuh kaya, tidak pernah bertabur, jangan harap KTP. Ishak menabur di tengah kesulitan. Mungkin saudara punya kasih sama seperti saat ini. Ada COVID, tapi COVID belum mendatangkan kelaparan. Tapi kelaparan yang terjadi di tanah Filistin itu berulang-ulang. Artinya orang susah. Tapi di tanah yang saudara dianggap orang sudah gagal, tidak subur, sering pacaklik, menaburlah si Ishak. Dan tahun itu tidak lama-lama. Amin. Anda mau diberkati minggu ini, menabur di minggu ini, jangan tunggu 2 minggu depan. Anda mau menuai saudara punya kasih di tahun, menaburlah saudara. Ini bukan bahasa saya, saudara. Oh, supaya ini persembahan penuh. Tidak. Saya mau mengajar saudara supaya saudara yang akan menuai. Amin. Ya kita termasuk mempelai. Menaburlah saudara. Dan Tuhan katakan pada tahun itu Ishak menuai 100 kali lipat. Yang sudah banyak kali saya sampaikan. Hitungan kelipatan bukan 1, 2 sampai 100. 1, 2. Oh, jadi kalau kita ada tabur 1, kita PT 100. Bukan begitu hitungan kelipatan. Kalau hitungan kelipatan saudara, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Itu untuk kelipatan. Makanya kalau saudara rajin belanja di Indomaret atau di Multimart, 1 poin berlaku kelipatan. Belanja 30.000 dapat 1 poin, itu untuk kelipatan.
Artinya 150.000 5 poin. Amin. Bukan belanja contoh orang belanja 5 dapat 5. Belanja 150. Pokoknya kelipatan lah, bukan 1, 2, 3 dan sebagainya. Jangan harap kita menuai kalau kita juga tidak mau menabur. Termasuk yang Tuhan inginkan, saudara. Taburlah kebaikan, tabur sukacita, tabur tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan. Prioritaskan, saudara, pekerjaan Tuhan. Kita berusaha sedapat mungkin menyenangkan Tuhan. Apalagi kan Tuhan cuma tuntut ya, puji Tuhan berada sahabat ada syukur ini. Tapi kalau sahabat seperti Ibu Lydia dan Timur tanggal sahabat cuma 1 kali, datang 1 bulan 1 kali. Bagaimana banyak berkat yang terlewat di situ, saudara. Saya percaya semua kebaikan yang kita tabur akan juga kembali kepada kita. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang pasti dituai. Tabur kebaikan, tabur materi, saudara. Kita juga yang akan memetik. Tuhan mau saudara kita menuai. Jadi orang-orang yang memiliki mental seperti petani adalah orang-orang yang suka menabur, orang-orang yang ulet. Artinya bukan Senin Kamis nanti bakal baik. Oh kita bertabur, sabar mantap. Minggu depan sunyanda. Harus konsisten, saudara. Amin. Ya tentunya sesuai berkat yang ada pada kita. Jangan punya nada terpaksa. Nggak boleh. Kan kasih gambar, biar kasih cuma 2 peser, tapi dia memberikan sukacita daripada banyak malah terpaksa. 2 Korintus 8 ayat 2 Pak Yudi. 2 Korintus 8 ayat 2. Bacakan itu. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, selagi diuji, dicoba dengan berat, miskin lagi, saudara. Tapi mereka kaya dalam pemberian, murah hati. Saya percaya Kapiokana sudah murah hati. Tapi Tuhan mau kita tetap konsisten, amin. Tetap saudaraku yang kasih berkesinambungan, tetap setia, saudara. Tabur semakin banyak, tabur semakin banyak, kita juga pasti akan menuai semakin banyak. 2 Korintus 8 ayat 9, mungkin 6 sampai 9 kalau saya tidak salah, atau sebaliknya 9 ayat apa? Bapak Fendi tahu tak ya? 2 Korintus 8. Masalah taburan juga ini. Ayat terakhir saja ini. Dapat Pak Yudi? 2 Korintus berapa? 8? 9. Ya, silakan baca Pak Fendi saja. Oke, atau Yudi baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Hamasiah, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan. Ayat 6. Ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 ya, kalau nggak salah. Ini Tuhan ingatkan, saya juga tidak catat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Terus jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. ya, sampai di sana saja. Pertama saudaraku yang terkasih, hukum tetap terjadi. Memberi sedikit ya, tuai sedikit. Itu bukan saya yang katakan, itu catatan firman Tuhan. Makanya supaya saudaraku yang terkasih, kita memberi tidak berat, relakan hati, jangan terpaksa, jangan duka cita. Karena Tuhan senang sekali saudaraku yang kasih, hati yang memberi dengan sukacita. Amin. Di restoran beri banyak, mana ada terpaksa, karena bagaimana hotel, ya coba paksa, kurang itu bukan, saudara. Berilah dengan rela, toh kita juga ya akan doa. Amin. Hukumnya seperti itu. Jadi hari ini saudara, Tuhan mau menyatakan kepada kita,
mari kita miliki mental batu berlian yang digambarkan seperti mental prajurit, mental olaragawan, dan mental petani. Saya percaya kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh, dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau sudah datang berbicara, menegur, menasihati kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran-Mu Bapa Yahweh. Bapa, ampuni kami kalau kami Tuhan memiliki keterbatasan melakukan kebenaran. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memiliki mental batu berlian yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah, tidak jadi lemah ketika kami mengalami persoalan kehidupan. Kami memiliki mental sebagai seorang prajurit. Kami memiliki juga mental seperti seorang atlet profesional. Dan kami memiliki mental sebagai petani yang ulet, gigih, setia, menjadi Kristen batu berlian militan, bukan menjadi Kristen umur-umur atau batu bara. Mampukan kami melakukan kebenaran-Mu Bapa Yahweh. Berikan kami kekuatan. Kami terbatas bahasa dan kata-kata Roh Kudus tak pernah terbatas. Dan Kau mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran. Berkati seluruh keluarga besar KPLKAN, bahkan semua yang telah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Meteraikan, kami akan menuai apa yang menjadi janji-janji-Mu. Saat ini kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapi penyembahan kami. Rasa setan coba menghambat kami, sudah kita katakan dalam nama Yesus. Terpujilah nama kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.